tanya, Mbak. Iya, Bu Husnul, silakan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Bu Husnul. Mau tanya, Mbak, arti sebuah pilihan seseorang. Pilihan itu juga termasuk petunjuk Allah. Ya, maksudnya Nah, itu pilihan itu benar atau salah, itu termasuk juga pilihan gimana, Bu? Kalau takdir ya, Mbak? Bu, pilihan gimana? Maksudnya pilihan lebih spesifik gitu loh, Bu Husnul. Pilihan yang gimana? Maksudnya pilihan gimana? Memilih apa? Memilih sepeda motor ya nggak ada urusannya dengan itu. Maksudnya memilih yang gimana? Memilih yang gimana? Jadi yang dimaksud pilihan itu pilihan hati, kejujuran diri kita kepada Allah. Selama kita memilih melakukan ajaran-ajaran dan kata-kata semua dakwah, di saat kita memilih ajaran itu, tanya pada diri kita masing-masing, udah bisa membawa dekat dengan Allah apa enggak, dan tanya, yang ajarannya Ibu pilih itu bertanggung jawab enggak dengan ajarannya. Itu hak semua kita untuk memilih. Makanya, pilihan suatu keputusan. Iya, putuskan dalam diri kita. Yang meyakinkan diri kita itu yang mana? Yaitu pilih. Hidup nggak main-main. Makanya kemarin saya utarakan ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu pilihan, ayat pilihan, bukan ayat mencari istri. Keurusan wamin ayatihi, dari tanda-tanda dari macamnya kebesarannya Allah, ayatnya Allah, an khalaqalakum, saya ciptakan untuk kamu semua azwajan, jodoh, litaskunu ilaiha, untuk menemukan ketenangan di dalamnya. Berhubung selama ini ayat-ayatnya itu untuk pernikahan, untuk jasad, makanya nggak bisa menemukan iman. Setelah kita melakukan keterangan-keterangan yang sudah ada, ayat itu diartikan jodoh manusia bisa membawa kita litas kuno ilaiha apa enggak, menemukan kedamaian di dalamnya apa enggak. Masa Al-Quran itu untuk bertauhid, tidak untuk urusan jasad. Masa urusan ketauhidan diukur dengan lurus tegaknya kelamin? Masa urusan ketauhidan dihubungkan dengan saat digunakan? Kok jauh? Disitulah, maaf Bu Husnul, saya jawab dulu ya. Azwajan jodoh, di situ Bu Husnul wajib mencari jodoh untuk iman. Maksudnya jodoh pembimbing. Jodoh pembimbing, bukan jodoh jasa, tapi jodoh pembimbing. Pembimbing yang mana ya? Yang jodoh memang benar-benar membawa saya untuk selamat menuju Allah dan meyakinkan. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Tidak harus cocok dengan Gus Tufi, enggak. Yang mana yang meyakinkan itu maksudnya jodoh, itu jodoh iman untuk litaskunu ilaiha, untuk menemukan kedamaian di dalamnya. Dan kan bisa kita tanyakan yang sudah dibuka hati, sudah datang ke diri, menemukan ketenangan, kedamaian untuk dekat dengan Allah apa enggak? Kan nyata itu. Jadi terus selama kita dikasih istri, pasangan berupa manusia, mengapa kok nggak bisa iman? Berarti ayatnya tidak untuk seperti itu. Berarti kita itu oleh Allah, semua Allah sudah menciptakan jodoh untuk pembimbing kita. Al-Quran itu untuk menuju yang maha kuasa, bukan untuk kepuasan raga. Gimana Bu Husnul? Itu maksud saya pilihan itu ketika orang beriman memutuskan atau memilih suatu pilihan,
baik itu pilihan misal di bukan tentang iman, pilihan suatu pekerjaan gitu, Mbak. Pekerjaan. Pilihan Ya. ya, pilihan pekerjaan. Ketika kita beriman, terus kita memilih iman, ketika beriman kan otomatis sudah dilindungi Allah. Iya. Yakin. Ketika kita memilih, kok ternyata ada salah di situ, ada kehancuran di situ. Berarti tetap kita kembalikan lagi ke Allah gitu aja, Mbak. Iya, intinya kan kita hanya melakukan. Misalnya memilih pekerjaan, yang penting sudah dikerjakan. Hasilnya terserah Allah. Wa ita adana rabbukum. Jadi kembali ke hukum ada wa ita adana rabbukum itu kita ini dikasih Allah kerjaan apa, aktivitas apa, itu memang Allah yang menghidupi kita dengan cara itu. Lain syakartum ya syukuri aja. Intinya di situ memang mengembalikan yang terbaik. Berarti kita memilih salah atau benar, wis paling penting pasrah ya, Mbak. Iya. Memang Allah yang memperjalankan, subhanalladzi asra bi abdi ma yang memperjalankan hambanya. Allah yang memperjalankan, seandainya kita tahu salah ya nggak mau. Kok rawame dhewe to, Saudara. Intinya begini Bu Husnul ya, saya ungkap lagi, Allah itu nggak pernah menguji. Allah itu nggak pernah menggoda. Allah itu nggak pernah menggoyang iman. Kenapa manusia itu bilang diuji? Karena di situ dari rasa. Munculnya dari rasa. Misalnya orang bilang gini, Bu Husnul, semakin pohon tinggi, semakin lebat anginnya. Itu orang nggak iman, karena merasa tinggi. Tinggi posisinya, tinggi ilmunya. Karena merasa. Di situ sifat adikun, nosopoti, rosopo. Kalau nggak merasa, memang Allah kasih, tetap menjaga dekat dengan Allahnya, ya nggak ada Allah menguji. Karena merasa. Kata Pak Sukino, saya semakin banyak harta benda, godaannya semakin banyak wanita-wanita. Memang tergoda, karena merasa punya. Bukan Allah, saya yang punya. Kalau sadar Allah yang punya, ya nggak tergoda. Kalau orang bilang begitu, ya memang tergoda. Kapan Allah menggoda? Ya, tergoda. Memang kamu tergoda. Kapan Allah menggoda? Tergoda dengan Allah tidak menguji, Pak ya. Dan jabatan atau apapun kondisi yang ada pada diri kita. Sakit katanya diuji. Ya memang mereka ikhlas dengan sakitnya. Ya merasa diuji. Kalau sakit sadar, ya Allah, memang Kau yang memberikan sakit sadar. Yang enggak merasa teruji, semakin dekat dengan Allah. Mana ayatnya Allah itu menguji, makanya kembali saya utarakan ayatnya Allah di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Dikala kita mati, ditanya oleh Allah, ditarik liyabluwakum, cerita hidupmu bisa dipercaya Allah apa enggak? Bisa dikasih kaya, bisa dipercaya Allah apa enggak? Di saat dikasih suami tampan atau istri cantik, bisa dipercaya Allah apa enggak? Cerita hidupmu. Dikasih apapun di dunia ini selama hidup, cerita hidupmu itu untuk dekat dengan Allah apa enggak? Itu aja. Yang diceritakan cerita hidup kita. Makanya Allah nggak pernah menguji, nggak pernah menggoda, nggak pernah mencoba, karena merasa tercoba, uji coba. Nggak sadar hidupnya semuanya pemberian. Kalau kita kembalikan nggak ada apa-apa.
Saya semenjak jadi artis misalnya, wah penggemar saya wanita-wanita banyak, saya wah godaannya besar. Memang tergoda merasa menjadi pamornya tinggi, merasa ya tergoda. Ada cewek senyum aja katanya menggoda, memang tergoda kamu. Allah kok menggoda, ya diri kamu tergoda memang. Imanmu lepas, karena imanmu lepas. Kok Allah disalahkan? Allah selalu menggoda, mencemuti. Allah mana sing salah. Padahal artinya dewe sing salah. Ngoten Pak Aryo? Berarti dari dirinya sendiri. Iya. Berarti dari dirinya sendiri ya, Mbak? Iya, karena merasa berat. Merasa, dari rasanya loh. Karena rasa jadinya dari Allah ini loh, merasa diuji, digoda, berat hidupnya. Karena rasanya lepas ke iblis. Tidak kembali ke kesadaran, ke keikhlasan. Makanya di situ ya ayyuhalladzina amanu dipanggil oleh Allah khusus orang-orang yang beriman. Beriman itu tadi rasa percayamu ke Allah, itu loh iman. Kalau lepas berarti nggak percaya kepada Allah, otomatis nggak iman. Makanya Al-Quran itu untuk hati yang hidup, bukan otak yang hidup. Otak ini untuk mengolah gimana caranya sukses meraih dunia. Kalau untuk menuju Allah, jangan otak. Titiknya di hati, bukan titiknya di otak. Nggak ketemu kalau urusan Allah, Hati. urusan kembahaan, titiknya di Hati. atas. Nggak ketemu. Allah kok dikejar dengan pikiran. Sadari dengan hati. Ikhlas. Jangan, makanya pesan Sufi jangan pernah merasa jauh dari Allah apapun. Terima kasih, Mbak Nong. Sama-sama Bu Husnul.